Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Menjua-jua, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, bertemu kembali di channel ini. Apa kabar kamu sekalian? Kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan kembali mempelajari dan mendengar firman Tuhan. Khususnya kita akan membahas bahan PJJ-GBKP dari tanggal 23 sampai 29 Agustus tahun 2026 ini. Tema kita hari ini adalah tanda kita nandai di bata. Dikaitkan dengan subtema mengenal Tuhan melalui Alkitab metode BGA dengan dasar renungan dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 11. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan hati yang mau melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bahas lebih dahulu soal BGA. BGA dalam konteks pembelajaran Alkitab biasanya berarti baca gali Alkitab. Ini adalah metode sederhana untuk mempelajari teks Alkitab dengan cara membaca, menggali isi teks, memahami maknanya, lalu menerapkannya dalam kehidupan. Metode BGA biasanya dilakukan dengan 4 tahap. 1. Kata. B. Baca-baca teks Alkitab beberapa kali secara perlahan. Perhatikan. Siapa yang berbicara? Kepada siapa? Apa yang terjadi? Di mana dan kapan? Kata atau kalimat apa yang berulang? Apa masalah utama dalam teks? 2. G. Gali setelah membaca, gali lebih dalam isi teks, pertanyaan yang bisa digunakan. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan penulis? Apa yang dikatakan teks tentang Allah? Apa yang dikatakan tentang manusia? Apa perintah, janji, teguran, atau penghiburan dalam teks? Mengapa hal tersebut terjadi? Apa hubungan ayat sebut dengan konteks sebelumnya dan sesudahnya? 3a. Aplikasikan, tanyakan, apa artinya bagi kehidupan saya sekarang? Misalnya, apa yang harus saya ubah? Apa yang harus saya lakukan? Dosa, apa yang harus saya tinggalkan? Janji Tuhan, apa yang harus saya pegang? Sikap apa yang harus saya bangun? 4. Doa atau respons hasil dari BGA bukan hanya pengetahuan, tetapi respons kepada Tuhan. Lalu mari coba kita terapkan metode BGA ini dalam renungan PJJ kali ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 11. B. Baca. Bacalah 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 11 beberapa kali. Setelah membaca, perhatikan kata-kata yang muncul berulang, terutama mengenal Dia, menuruti perintahnya, melakukan firman-Nya, mengasihi saudara, terang, dan kegelapan. Dari sini kita melihat bahwa Yohanes tidak hanya berbicara tentang pengetahuan tentang Tuhan, tetapi tentang bukti nyata bahwa seseorang benar-benar mengenal Tuhan. G. Gali 1. Apa tanda seseorang mengenal Tuhan? Ayat 3, Yohanes berkata bahwa kita tahu kita mengenal Tuhan apabila kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya, mengenal Tuhan bukan hanya saya tahu siapa Tuhan, tetapi saya mengenal Tuhan. Dan pengenalan itu terlihat dari cara saya hidup. Jadi ukuran pengenalan kepada Tuhan bukan hanya seberapa banyak kita mengetahui Alkitab, tetapi seberapa jauh firman Tuhan memengaruhi kehidupan kita. 2. Mengenal Tuhan harus terlihat dalam ketaatan. Ayat 4 dan 5. Orang yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi tidak menuruti perintahnya, disebut Yohanes sebagai pendusta. Ini cukup keras. Mengapa? Karena Yohanes ingin menunjukkan bahwa pengakuan iman harus sesuai dengan kehidupan. Kita bisa mengatakan, "Saya mengenal Tuhan. Saya percaya kepada Yesus.
saya orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupan kita menunjukkan bahwa kita sungguh mengenal Dia? Ayat kelima, menunjukkan bahwa kasih Allah menjadi sempurna dalam orang yang menuruti firman-Nya. Jadi, mengenal Tuhan berarti mendengar firman. Mendengar firman Tuhan berarti menaati firman. Menaati firman Tuhan berarti hidup berubah. 3 tanda mengenal Tuhan adalah hidup seperti Kristus. Ayat 6. Yohanes berkata bahwa orang yang mengatakan dirinya tetap berada di dalam Kristus wajib hidup, sama seperti Kristus telah hidup. Ini sangat penting. Menjadi pengikut Kristus bukan hanya memakai identitas Kristen, tetapi menjadikan kehidupan Kristus sebagai teladan. Kita dapat bertanya, kalau Yesus berada dalam situasi yang saya hadapi sekarang, bagaimana Yesus akan bersikap? Ketika kita menghadapi orang yang menyakiti kita, apakah kita belajar mengampuni? Ketika kita memiliki kesempatan untuk membalas, apakah kita memilih kasih? Ketika tidak ada yang melihat, apakah kita tetap hidup benar? Disitulah pengenalan kepada Tuhan diuji. 4. Tanda mengenal Tuhan adalah mengasihi saudara. Ayat 7-11. Bagian ini kemudian berfokus pada kasih kepada saudara. Yohanes bahkan mengatakan bahwa orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan. Ini berarti hubungan kita dengan sesama menjadi salah satu indikator hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa berkata, "Saya sangat dekat dengan Tuhan," tetapi pada saat yang sama menyimpan kebencian, dendam, iri hati, dan keengganan untuk mengampuni terhadap saudara kita. Karena itu, Yohanes menghubungkan mengenal Tuhan berarti hidup dalam terang. Hidup dalam terang berarti mengasihi saudara. Lalu sebaliknya, membenci saudara berarti hidup dalam kegelapan. Aplikasikan. Sekarang kita membawa teks ini kepada kehidupan sehari-hari. Pertanyaan untuk direnungkan. 1. Apakah saya benar-benar mengenal Tuhan? Atau hanya mengetahui tentang Tuhan? Kita bisa rajin beribadah, membaca Alkitab, bahkan aktif dalam pelayanan. Tetapi pengenalan kepada Tuhan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Apakah saya menaati firman Tuhan ketika firman itu tidak sesuai dengan keinginan saya? Ketaatan yang sebenarnya terlihat ketika kita harus memilih antara kehendak Tuhan dan kehendak diri sendiri. 3. Bagaimana hubungan saya dengan orang lain? Apakah ada orang yang masih saya benci? Apakah ada orang yang belum saya ampuni? Apakah ada saudara yang sengaja saya jauhi? Apakah saya mudah menghakimi orang lain? Karena 1 Yohanes 2 mengingatkan kita bahwa kasih kepada saudara adalah salah satu tanda bahwa kita hidup dalam terang Kristus. Inti renungan kalau diringkas, pesan 1 Yohanes 2 ayat 3-11 adalah mengenal Tuhan bukan hanya soal mengetahui siapa Dia, tetapi membuktikannya melalui ketaatan kepada firman-Nya dan kasih kepada sesama. Jadi, tanda kita mengenal Tuhan bukan pertama-tama terlihat dari berapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa aktif kita di gereja, atau seberapa banyak kita mengetahui Alkitab, tetapi dari bagaimana firman Tuhan mengubah cara kita hidup dan memperlakukan orang lain. Kalau kita sungguh mengenal Tuhan, orang lain seharusnya dapat melihat jejak Tuhan dalam kehidupan kita melalui ketaatan kita kepada firman dan kasih kita kepada sesama. Kurang lebih seperti inilah metode BGA ini. Jika kita terapkan dalam PJJ, tentu ini akan sedikit berbeda dari metode PJJ yang biasanya, karena ini perlu dipandu satu orang yang benar-benar bisa mengarahkan agar setiap jemaat akan semakin mudah mengerti firman Tuhan, karena ini akan perlu semua jemaat yang hadir untuk ambil bagian. Maka dari itu kita perlu benar-benar mempersiapkannya. Bisa menggunakan alat bantu seperti
kertas karton yang nantinya ditempel di dinding, yang nantinya sebagai papan tulis juga spidol, lalu nanti libatkan semua jemaat apa yang telah ia temukan melalui yang telah ia baca. Tulis semuanya di kertas karton yang telah dia tempel. Dengan begitu semua jemaat akan aktif dan akan benar-benar memahami apa yang telah ia baca. Demikianlah kiranya Tuhan menolong kita dalam menerapkan metode BGA ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami agar sungguh mengenal-Mu, menaati firman-Mu, dan hidup dalam kasih kepada sesama. Mampukan kami menjadi terang di tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekian video hari ini. Terima kasih sudah setia menontonnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman lainnya, agar kiranya video ini bisa jadi berkat untuk orang lainnya juga. Sekian dan terima kasih Tuhan. Yesus memberkati kita semua.